Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa di channel kesayangan kita semua, yaitu di channel MSA TV. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas satu hal yang sangat spesial, yaitu terkait dengan Ma'had Ali ya. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan banyak berbincang dengan para pengurus ya Ma'had Ali yang juga sebagiannya adalah founder ya, pendiri Ma'had Ali insya Allah. Jadi insya Allah kita akan banyak mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak ketahui ya. Dan bagi sahabat MSA TV yang mungkin hadir pada malam ini, silahkan bisa mengirim pertanyaan juga di komen di bawahnya gitu ya. Jangan lupa juga untuk share ya informasi penting ini, dan yang paling penting juga jangan lupa subscribe channel kita kesayangan kita insya Allah. Baik, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua ya. Yang pertama ada Ustadz Ade Sudiane LC. Beliau adalah sebagai Rois Qism Dirasah Islamiyah, juga sekaligus sebagai wakil mudir Ma'had Syaraful Haramain. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah ya, baik. Dan juga ditemani oleh guru kita lagi yang satu ini yang tidak asing ya bagi sahabat sekalian mungkin ya. Guru ini beliau adalah Rais Qism Idat, yaitu Ustaz Zamrani Ahmad. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair, baik. Alhamdulillah ya. Baik sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, simak terus ya. Kita akan mulai perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin kita akan mulai dari latar belakang ya, latar belakang Ma'had Ali ini didirikan ya. Kalau kita ketahui Ma'had Ali ini didirikan tahun 2016 ya, oleh Pak Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman dan juga beberapa masyayikh gitu ya, dan juga para guru-guru, para al-asatid ya, ustadzat. Nah mungkin kita ingin tahu apa sebenarnya latar belakang berdirinya Ma'had Ali ini. Ini kayaknya cocok dijawab oleh Ustadz Ade ya, karena beliau sebagai wakil mudir. Silakan Ustadz, kira-kira apa Ustadz latar belakang Ma'had ini didirikan Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Berbicara berkaitan dengan latar belakang ya, berdirinya Ma'had Syaraful Haramain yang didirikan oleh guru kita semua, Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman. Ini bisa kita lihat dari visi dan misi Ma'had ini. Jadi visi Ma'had ini adalah menjadi wadah pencetak ulama yang kredibel untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Jadi kita semua yakin bahwa masa depan itu milik Islam, ya. Islam yang akan menjadi pemenang di masa yang akan datang. Namun tentu untuk memenangkan dan mengemban Islam ini, tentu harus ada para pengembannya. Dan pengemban Islam itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Islam ini diwariskan kepada para ulama untuk menjadi penerus Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mewariskan ya dinar dan dirham, melainkan Rasulullah SAW mewarisi para ulama. Ya. Tapi bukan hanya semata ulama dalam arti mengerti, tetapi ulama yang juga mampu mengamalkan ilmunya dan mengemban Islam kepada yang lain. Nah, oleh karenanya sebenarnya latar belakang dari didirikan Ma'had ini agar bisa menjadi wadah pencetak para ulama. Pencetak para ulama. Bahasa sederhananya itu, pada saat Ma'had ini didirikan ingin menjadi wadah kaderisasi para dai begitu ya. Agar para dai yang senantiasa mendidik umat, mereka memiliki bekal yang cukup ya, memiliki bekal yang cukup. Apa itu bekal yang cukup? Berarti pertama ya, memiliki kemampuan akses terhadap sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mau tidak mau harus belajar bahasa Arab, mau tidak mau harus belajar usul fikih ya. Dan juga itu yang sering disebut sebagai ilmu wasail, ilmu wasilah. Namun ada yang lebih utama daripada itu adalah ilmu maqasid ya. Para pengemban dakwah itu hadir di tengah-tengah umat sebagai pendidik ya, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih ya. Di antara fikih juga adalah mengajarkan fikih siasah ya, mengajarkan fikih siasah. Nah, Ma'had ini hadir dalam rangka tadi itu ya, menjadi wadah pencetak para ulama untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang di masa yang akan datang. Nah, kita
semua tahu bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Hafidz Abdurrahman ini adalah guru daripada para sahabat. Ya. Selama ini telah berkecimpung dalam aktivitas dakwah itu malang melintang. Ya. Beliau sudah keliling Indonesia, mungkin hampir seluruh pulau di Indonesia beliau sudah sudah singgahi dalam rangka berdakwah, dalam rangka mendidik para sahabat. Mungkin di luar Indonesia juga ya. Bahkan di luar Indonesia. Nah, hanya saja tentu kan tetap belum memiliki keterbatasan, ya, memiliki keterbatasan untuk bisa berguru kepada beliau ini, bukan hanya dalam bentuk daurah-daurah singkat, dalam bentuk seminar-seminar, tetapi ingin lebih dekat lagi menimba ilmu dari beliau, ya. Karena kalau sifatnya daurah itu mungkin baru bisa dilaksanakan sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, atau mungkin paling lama 1 bulan gitu ya. Nah, dengan dihadirkannya Ma'had ini beliau bisa mengisi, bisa memberikan mendidik, kemudian mengajarkan ilmu kepada para sahabat ini dalam waktu yang lebih luas lagi. Ya, program Ma'had Ali pada saat itu, yakni hari Sabtu dan hari Ahad, yang langsung mengajar adalah Pak Yai. Jadi ini memang kesempatan sekali sebenarnya bagi kita yang ingin langsung berguru kepada beliau pada saat itu. Untuk menunggu daurah, untuk menunggu seminar, ya kan tidak sering, waktunya terbatas sekali. Tapi dengan kehadiran Ma'had ini kita bisa belajar, ya, belajar tadi pertama ilmu alat, kemudian ilmu maqasid, dan yang paling penting adalah ilmu di dalam berdakwah itu sendiri, ya. Karena kita ini kan hadir di tengah-tengah umat, bukan hanya mengisi memberikan materi, tetapi kita adalah memimpin mereka bagaimana Islam ini betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebenarnya Ma'had Ali ini cocok untuk siapa itu? Maksudnya teman-teman yang mau belajar di Ma'had itu apakah orang umum bisa, atau khusus santri yang punya background bahasa Arab dulu, atau orang-orang yang ingin jadi dai, atau orang-orang yang ingin jadi ulama, atau apa sebenarnya? Siapa yang cocok belajar di Ma'had ini sebenarnya? Betul, Pak Yai sering sampaikan bahwa kita mendirikan Ma'had ini untuk menyempurnakan fardu kifayah, ya, menyempurnakan fardu kifayah dalam rangka melaksanakan dakwah Islam. Oleh karena itu berbicara sasaran sebenarnya dengan program yang sangat terbatas, yakni hari Sabtu dan Ahad itu sasaran utamanya adalah para dai. Para dai yang mereka membutuhkan bekal dalam terjun di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah sebenarnya situasi yang perlu kita syukuri, ya, umat ini dari hari ke hari mereka semakin kritis, ya, semakin kritis, ya, semakin kritis. Kalau mungkin sebelumnya yang penting mengetahui hukum, sekarang bukan hanya mengetahui hukum, tapi umat juga sudah bertanya apa dalilnya. Sebelumnya mungkin ketika dijawab dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang tidak cukup. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dari Al-Quran dan As-Sunnah itu pada sampai kesimpulan hukum, dan itu memang tidak bisa kalau hanya mengaji sekali sepekan begitu. Harus ada, ya, tradisi yang dari dulu dilaksanakan khususnya oleh kaum muslim Indonesia, ya, mesantren. Baik. Tapi kalau mesantren harus tinggal di pesantren, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Maka berdirilah pada saat itu Ma'had ini. Ma'had Ali yang memang ditujukan untuk orang-orang yang ingin menjadi dai dengan landasan thaqafah yang kuat. Itu waktunya hanya Sabtu. Memang selain Ma'had Ali ada program lain apa Ustaz kira-kira? Yang mungkin ini kan Ma'had Ali lebih ke orang-orang dewasa, ya, orang dewasa gitu. Tadi kalau bicara bahwa kita perlu ada tradisi pendidikan yang seperti zaman dulu pesantren atau apa, memang ada program lain selain Ma'had Ali itu apa di Ma'had Wakaf ini? Baik, jadi memang awalnya Ma'had ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran untuk berdakwah. Jadi sebenarnya untuk menjadi dai ini bukan saya cita-cita ingin menjadi dai. Itu mungkin dulu, ya, dengan adanya dai kondang seperti misalnya Kiai Haji MZ. Wah, cita-cita apa ingin jadi dai. Padahal belakangan kemudian kita menyadari, oh ternyata jadi dai ini bukan sebuah cita-cita yang dalam hari ini pekerjaan, tapi memang dai ini adalah sebuah kewajiban. Nah, oleh karenanya terkumpul di Ma'had ini awal-awal adalah mereka yang sudah memiliki kesadaran bahwa saya ini adalah muslim, saya adalah pengemban dakwah. Pengemban dakwah harus mengerti apa yang ingin didakwahkan. Maka berkumpullah para dai tadi dan kita berikan pembekalan. Namun seiring dengan berjalannya program ini, ternyata animo di tengah-tengah masyarakatnya luar biasa. Ya. Kalau mengajari tanda petik bapak-bapak ini terbatas waktunya, hanya hari
Sabtu dan Ahad. Sementara orang-orang yang sudah memiliki kesadaran untuk berjuang demi Islam, itu sekarang mereka juga sudah punya generasi. Ya, sudah punya generasi. Saya punya anak, saya punya putri, saya punya putra. Saya juga ingin bahwa mereka itu hidup di dunia ini memang untuk mewujudkan ibadah begitu ya. Mereka juga harus menjadi pengemban dakwah, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kemudian kita buka program yang lain selain Ma'had Ali ya, sejak 2000 dengan para ustaz 2019 itu, yakni program Kulliyatul A'immah wal Huffaz ya, yaitu program pendidikan untuk tingkat madrasah, baik itu i'dad yakni dalam hal ini SMP, kemudian Sanawi atau MA. Jadi sekarang program di Ma'had Waqaf Syariful Haramain ini, Ma'had Ali mencakup program i'dad lugawi, takmili dan dirasah. Kemudian program KAH, Kuliyatul A'immah wal Huffaz, yakni program untuk tingkat madrasah SMP dan SMA. Di lain selain ada program-program tambahan ya, ada kuliah untuk para ummahat. Ini yang diisi langsung oleh Pak Yai ya. Beberapa kali kita juga melaksanakan program pembekalan untuk para santri yang ingin belajar ke Al-Azhar. Alhamdulillah sekarang santri kita saja sudah rata-rata semester udah lulus ya. Ya, sebagian sudah lulus. Ada yang sekarang sudah semester 4 ya, semester 4. Alhamdulillah. Baik, jadi target Ma'had Ali tadi sudah jelas, baik bapak-bapak dan juga pun ibu-ibunya. Ibu-ibu juga yang Ma'had ya. Kalau KA itu targetnya adalah untuk siswa SMP dan aliyah gitu ya. Nah, awal-awal itu kan kalau Fakir tahu Ma'had Ali ini kan dimulai dari idad ya. Idad dirasa belum ada waktu itu, idad dulu itu kan. Idad dulu. Nah, ini udah berjalan sekitar 2 semester. Sampai kemudian sekarang sampai angkatan ke berapa Ustaz? Idad sekarang angkatan ke-16 gitu ya. Nah, dari sepanjang jalan itu mungkin sekarang ke Ustaz Zabroni nih. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan Idad sampai ke angkatan 16 ini, sebenarnya apa sih kekhasan dari program Idad ini? Mungkin juga sekaligus takmili atau dirosa yang lain. Ya, baik, terima kasih. Pertama mungkin mau menambahkan informasi dulu bahwa kita sebetulnya Ma'had Ali berdiri praktis berjalan programnya memang 2016 awal, betul. Tapi sudah digulirkan mulai penyiapan sistem dan lain sebagainya itu 2015. Dari 2015 sebetulnya kita sudah mulai bergulir, tapi praktis mulai jalan kelas idadi ya itu sejak 2016 Januari atau Februari. Nah, kekhasan kita itu dari 3 tingkat yang ada, baik idadi maupun takmili dan juga dirosah, itu ada pada tatbiqul qawaid. Nah, itu tatbiqul qawaid atau penerapan kaidah-kaidah. Seperti misalkan di idadi, kita belajar hanya cukup beberapa minggu teori-teori dasar, lalu kemudian peserta langsung diajak untuk membedah kitab, diajak untuk menyusun kalimat, sehingga teori yang mereka pelajari langsung bisa melekat. Keuntungannya jadi mereka teori semakin kuat memahami, kemudian mereka cepat menambah mufrodat atau kosakata. Nah, sehingga dalam waktu singkat, karena kita emang menjangka waktu hanya 1 semester, mereka sudah siap sebetulnya untuk memasuki jenjang-jenjang berikutnya gitu. Nah, itu untuk di idadi. Di takmili juga tidak terlalu jauh berbeda. Memang ada kitab yang dibahas, yaitu kitab Mutamimah, tapi bukan kitab Mutamimah ini yang menjadi pembahasan satu-satunya. Kitab Mutamimah ini hanya menjadi rujukan awal untuk peserta melakukan tatbiqul qawaid atau penerapan kaidah-kaidah pada kitab-kitab yang ada. Di dirosah lebih-lebih lagi, bahkan yang langsung membimbing itu adalah para masyaikh dari Al-Azhar Kairo, di mana para peserta langsung dipertemukan tuh dengan kitab-kitab turos misalnya, diantaranya tentang ilmu tajwid dan lain sebagainya begitu ya, yang akhirnya membuat peserta itu langsung merasa diri mereka bisa bahasa Arab gitu loh. Karena banyak orang di beberapa tempat belajar bahasa Arab, ketika mereka sudah diajarkan teori dasar bahasa Arab, merasa menguap kembali pemahaman terhadap teorinya tersebut, tidak sebab bisa diterapkan. Mereka ketika bertemu dengan kitab atau bertemu dengan kasus-kasus bahasa Arab, mereka sepertinya ada jurang antara teori yang sudah dipelajari dengan apa yang mereka hadapi. Nah, itu sebabnya dengan metode yang menitik beratkan pada tatbiqul qawaid atau penerapan kaidah-kaidah ini, peserta nanti punya
kemampuan yang cepat dalam memahami teori dan menerapkannya pada fakta-fakta bahasa Arab, khususnya kitab-kitab, sehingga mereka nanti ketika ingin mengembangkan secara mandiri eksplorasi ya, dan juga elaborasi kitab-kitab itu mereka bisa melakukannya. Itulah yang memang sinkron dengan keinginan kita bahwa para mahasantri yang kebanyakan adalah para dai, di mana mereka punya waktu belajar yang relatif terbatas untuk mengikuti kegiatan formal di kelas, nanti mereka sepulang dari kelas-kelas kita itu mereka bisa mengembangkan sendiri, mengkaji kitab yang kemudian mereka langsung gunakan sebagai bekal berdakwah. Ya, gitu. Ya. Berarti di IDAD itu sebenarnya kan kita belajar fokus ke bahasa Arab ya Ustaz ya. Iya betul. Karena namanya saja IDAD Lugawi, persiapan bahasa. Nah materi yang diajarkan di sana, nama kitab-kitabnya apa? Kadang sering juga ya, admin suka ditanya di IDAD belajar kitab apa aja nih gitu. Apa Ustaz kira-kira? Ya, pertama kita punya modul ya yang kita susun sendiri yang dikeluarkan oleh Ma'had Syaraful Haramain. Modul itu merupakan modul materi-materi umum, dasar dan praktis yang langsung bisa dipraktekkan. Nah, itu dipelajari lebih kurang mungkin 2 minggu sampai 4 minggu ya, lantas kemudian setelah itu peserta langsung praktek. Nah, prakteknya ini menggunakan bahan ajar seperti Al-Arabiyah Linnasyi'in, Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk percakapan. Adapun tambahan panduan teorinya itu menggunakan kitab matan Al-Ajurumiyah dan juga Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Nah, ditambah untuk tahlilun nusus atau latihan menganalisa teks dan juga tatbikul qawaid atau penerapan kaidah pada kitab, itu kita merujuk kepada kitab Dirasat fil Fiqhil Islami. Nah, kita kutip salah satu babnya itu bab tentang akidah gitu ya. Nah, kenapa ini kita lakukan? Memperbanyak peserta, kita kenalkan dengan bahasa-bahasa atau objek kajian seperti Al-Arabiyah Linnasyi'in yang itu merupakan pembahasan mengenai kehidupan sehari-hari, Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk percakapan. Kemudian ada lagi kitab Dirasat fil Fiqhil Islami yang notabene-nya merupakan kajian-kajian sakofah, agar peserta satu semester ini dia memiliki kelengkapan mufrodat dari berbagai sudut. Untuk kebutuhan percakapan sehari-hari mereka udah dibekali, untuk membaca buku-buku perbincangan sehari-hari mereka sudah punya mufrodatnya, lalu kemudian untuk kajian kitab mereka sudah kita bekali. Jadi saya perkirakan, saya hitung-hitung setelah IDAD ini selesai, kalau mahasantrinya itu betul-betul rajin, murojaah terutama, itu mereka tuh sudah bisa dapat lebih dari 5.000 mufrodat. Dalam satu semester mereka diperkenalkan dengan 5.000 mufrodat dari berbagai bidang untuk percakapan sehari-hari dan juga untuk baca kitab, ditambah lagi dengan mufrodat teori bahasa Arab seperti matan Jurumiyah dan juga Amsilah tadi itu. Jadi habis itu kemudian mereka masuk ke jenjang berikutnya di Ma'had Ali, baik takmili maupun juga dirosah yang merupakan program unggulan, akan jauh lebih mudah lagi. Berarti memang targetnya mereka sudah bisa baca kitab ya. Betul, sudah bisa baca kitab, dan itu memang dirasakan langsung oleh mahasantri. Tentu saja mahasantri yang dari awal kita sudah tekankan kepada mereka di pertemuan-pertemuan awal itu, satu hal yang harus dilakukan itu adalah sabar, istiqomah dan juga berpartisipasi 100%. Artinya kalau ada tugas dikerjakan, kalau diminta murojaah ya murojaah dan seterusnya. Nah, peserta-peserta atau mahasantri yang mengikuti arahan itu selama ini hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia ya sahabat MSA TV yang dirahmati Allah terkait dengan program IDAD. Nah, di Ma'had Ali itu kan IDAD, kemudian takmili, kemudian masuk di Rosah gitu ya. Kalau di IDAD tadi sudah dijelaskan materinya apa saja, kemudian di takmili juga sebagian tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang di Dirosah nih, beberapa peserta suka nanya, di Dirosah kita belajar apa Ustadz? Apakah memang harus menggunakan bahasa Arab full? Apakah yang menyampaikan, pengantarnya dan sebagainya? Nah, untuk Dirosah sendiri gimana Ustadz materi yang diajarkan di Dirosah, dan targetnya sebenarnya apa lulusan Dirosah itu? Baik, jadi Ma'had Ali Syaraful Haramain ini sering kita sampaikan bahwa ini bukan tempat kursus bahasa Arab. Nah, sahih. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ini bukan tempat kursus bahasa Arab. Tetapi Ma'had ini adalah kaderisasi para pengemban dakwah. Nah, oleh karena itu pembelajaran bahasa Arab ini sebenarnya sebagai wasilah saja, bekal saja, bagaimana untuk bisa
mengkaji Islam dengan baik begitu, sesuai dengan yang diharapkan. Karena nusus asy'ariyah dalam Islam itu ya semuanya berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis Rasulullah SAW berbahasa Arab, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama juga seluruhnya berbahasa Arab. Oleh karena bahasa Arab ini menjadi kunci utama. Nah, hanya program daripada Ma'had Ali ini adalah tadi kaderisasi dai, dan program intinya sebenarnya ada di program Dirosah Islamiyah. Dulu tahun, mungkin Ustaz masih ingat ya, 2016 2017 itu i'dad langsung dirosah. Iya, betul. I'dad langsung dirosah. Itu 1 tahun 2 semester. Kemudian setelah kita evaluasi itu terlalu jenjangnya agak kesulitan. Apalagi pada saat awal-awal kita membuat kurikulum. Pada saat itu kita sudah menggunakan di kelas dirosah itu Tahzib Alfiyat Ibni Malik. Masya Allah. Itu memang agak kesulitan pada saat itu. Oleh karenanya kita buatkan program jembatan antara program i'dadi kepada program Dirosah Islamiyah, itu program takmili. Jadi program takmili itu selain mengulang kembali materi-materi kaidah, mutamimah itu kan mu'alifnya sini menyatakan ini sebenarnya wasitoh. Ini kitab ya tadi menjembatani antara kitab-kitab kecil ya yang ringkas dengan al-mutawwalat, dengan kitab-kitab besar ya. Jadi kalau Al-Ajrumiyah langsung ingin baca mempelajari Alfiyat Ibnu Malik memang berat. Nah, mutamimah ini penengahnya. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zam, yang paling penting sebenarnya dalam belajar ini banyak latihan. Maka di dalam program takmili itu ada pembahasan kaidah, ada tahlil nusus. Dan tahlil nusus itu para santri kita ajak untuk mencicipi berbagai teks. Ya, di dalam salah satu materi dalam bahasa Arab itu adalah Tarikhul Adab. Teks atau terjemah teks sastra Arab gitu ya. Oleh karenanya di materi takmili kita berikan model-model teks yang berbeda. Kalau tadi ada dalam kitab Dirasah fil Fiqhil Islam, itu sudah luar biasa ya. Apalagi 5.000 kosakata. Iya. Nah di kelas takmili kita ragamkan lagi teksnya. Jadi ada teks yang pertama berkaitan dengan nusus Qur'aniyah. Jadi ada i'rab Al-Qur'an dan i'rab tafsir Al-Qur'an. Kemudian ada yang kedua nusus hadithiyah, teks hadis dan teks syarah hadis. Itu pasti rasa berbeda. Ketika kita membaca kitab tafsir dengan kita membaca syuruh hadis itu pasti rasanya berbeda. Ya. Kemudian ada nusus adabiyah ya. Jadi nusus adabiyah itu adalah teks sastra yang dibuat oleh para ulama baik dalam bentuk syair maupun non syair. Itu dipelajari di kelas takmili. Ada nusus fikhiyah, teks fikih ya. Bahkan di kelas takmili ini ada nusus asiyasiyah. Jadi teks-teks politik ya. Kita ambilkan misalnya dari berita kekinian, misalnya kunjungan Presiden Amerika ke Indonesia gitu. Kemudian tahlil tahlil siasinya bagaimana ya. Analisis politiknya bagaimana. Nah, selain analisis politiknya bagaimana, analisis i'rabnya bagaimana. Jadi materi siasa itu kemudian di i'rab, karena kalau tidak terbiasa walaupun sudah banyak baca kitab ya, tapi kitab turus saja ketika membaca teks politik berat juga begitu ya. Karena ada istilah-istilah khusus ya. Ada istilah-istilah khusus, kita punya banyak pengalaman lah ya. Makanya berbekal dari pengalaman inilah Ustaz Zamrani ini Masya Allah ya, bekal panjang banget ya. Al-Fakir itu dulu masih ketika kuliah itu sudah mengikuti daurah-daurah yang beliau laksanakan. Tahun berapa Ustaz? Mungkin 2010-an, 2009, 2010 itu. Ini kan proses perjalanan panjang beliau dalam mengajarnya. Ini kita ingin berikan saripatinya gitu kepada sahabat semua dalam program i'dad dan tadi takmili ini. Nah, oleh karenanya di program Dirasah Islamiyah materi bahasa sudah kita kurangi. Jadi tidak ada lagi materi khusus nahwu di kelas dirosah. Ya, tidak ada lagi materi sorof karena sudah dipelajari di i'dad dan di takmili. Sudah disiapkan di i'dad dan takmili. Oleh karena itu di kelas dirosah ini para santri tidak lagi belajar kaidah bahasa Arab ya, baik itu kitab mutamimah karena mereka sudah pelajari. Sehingga di kelas dirosah Islamiyah mereka sudah langsung mengkaji kitab-kitab tadi ulum wasail lanjutan, yaitu berkaitan dengan ilmu usul fikih, kemudian ulumul hadis,
kemudian ulumul Quran ya, mereka kita berikan kepada mereka. Kemudian juga materi maqasid dalam hal ini, mulai dari materi fikih, kemudian materi tauhid. Materi fikih misalnya para santri mengkaji kitab Matan Abu Syuja, alhamdulillah dari awal sampai akhir selesai. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun akidah Islam yang benar, ya, para santri dibekali kitab Asy-Syakhsiyah, ringkasan dari kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid yang pertama. Kemudian para santri juga mempelajari tentu materi materi politik. Ya, dalam hari ini kita berikan materi berkaitan dengan geopolitik negeri-negeri kaum muslimin. Ya, jadi para santri kita ajarkan itu, ya. Jangan sampai para pengandawah buta peta dunia gitu ya. Mereka bukan hanya mengerti peta dunia, tapi juga mereka mengerti situasi konstelasi politik di masing-masing wilayah tadi, termasuk sejarah bagaimana negeri-negeri tersebut ya, siapa negara superpowernya, kemudian mana negara-negara besar yang kemudian berperan di sana, termasuk mana negara-negara yang di masa tertentu itu justru menjadi negara pembebek ya. Dari situ kita juga bercermin negeri-negeri kaum muslim itu sekarang posisinya di mana. Nah, itu para santri kemudian kita berikan materi itu. Diajarkan diajarkan ya, termasuk tentu materi yang utama bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik. Ada kitab Tuhfatul Atfal, ada kitab Matan Jazari, ada kitab yang langsung ditulis oleh Fadilatul Syekh Nasruddin Isom At-Tamadi, yakni I'lamul Awam ya, ini untuk mengajarkan materi tajwid ya. Jadi ini mulai dari tadi usul fikih, ulumul hadis, ulumul Quran, kemudian matan hadis kita juga berikan sebagian dari kitab Bulughul Maram, kemudian materi fikih, materi siasah, dan materi sirah. Ya. Materi sirah ini baik yang berkaitan dengan periodisasi ya, sirah Rasulullah SAW, termasuk analisis terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Jadi ada 2 kitab yang kita berikan. Jadi yang berkaitan dengan periodisasi waktu perjuangan Rasulullah SAW mulai dari Makkah hingga kemudian di Madinah beliau mendirikan negara, bagaimana Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan kemudian pembahasan tentang karakter Rasulullah SAW itu kita juga berikan di kertas di Rosa Islamiyah. Jadi Masya Allah lengkap sekali di Rosa ini, dari mulai materi tahsin Quran gitu ya, sampai ke materi politik dalam perspektif Islam dan dalam kajian Thaqafah Islam. Materi bahasa Arab kita berikan, tapi bukan kaidah nahwu sorof lagi, tapi sudah materi balago. Sudah mulai balago. Nah, mulai dari ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi'. Itu ada di kelas Rosa. Baik, sahabat MSATIB yang dirahmati Allah, ini makin menarik perbincangan kita ya. Bagaimana ternyata kajian yang dipelajari di Endad, Takmili, dan di Rosa itu semuanya nyambung, tidak terpisahkan, dan ujungnya di Rosa selama 4 semester saja. 4 semester. 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Nah, kalau kita berbincang terkait lulusan nih, kan sudah banyak yang lulus nih di Rosa ini. Sebenarnya mereka tuh sekarang jadi apa aja, Ustaz? Mungkin ada yang berperan di mana. Boleh mungkin sedikit berbincang, Ustaz? Alhamdulillah ya, sebagian para santri kita ada sebagian yang mengabdi di Ma'had. Ya, jadi sebagian besar yang mengabdi di Ma'had ini adalah lulusan Ma'had Ali. Khususnya para musyrifin di Ma'had ini adalah lulusan Ma'had Ali. Sebagian dari para mahasantri kita sudah lihat kiprahnya alhamdulillah di di tengah-tengah masyarakat ya. Ada yang sekarang membina pesantren. Masya Allah, punya pesantren ya. Membina pesantren, alhamdulillah ya. Kemudian ada sebagian yang juga sekarang dunia sosial media, aktif di sosial media, membuat channel YouTube misalnya, pembelajaran bahasa Arab, alhamdulillah ya. Dari para Ma'had mungkin tidak hanya belajar di sini, dari belajar di Ma'had ini dan kemudian di tempat yang lain, alhamdulillah kiprah para santri kita ini membahagiakan kita, alhamdulillah. Mungkin ini berkah daripada para masyaikh, karena seperti disampaikan oleh beliau, di sini kita belajar ke Pak Yai, Kiai Haji Hafidz Abdurrahman. Sejak 2019 program Kuliyatul A'immah wal Huffadz ini ada, kita langsung dibina oleh program di Rosa sekarang ini dibina langsung oleh Fadilatul Syekh Nasruddin Isom At-Tamadi. Karena ketika kemarin kita membuat haflah akbar, beliau hadir ke sini, alhamdulillah. Menyematkan selendang kepada para lulusan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang mengajar di Ma'had Ali sendiri, terutama di Rosa itu siapa aja, Ustaz? Di Ma'had Ali ini yang mengajar fikih
sebelumnya dulu almarhum Dr. Azwar, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya panggil beliau. Tapi alhamdulillah pada saat yang sama kita mendapatkan gantinya mantu Pak Yai sendiri, ya. Beliau Ustaz Abdullah Faik LCMA, ya. Beliau S2 berkaitan dengan perbandingan mazhab. Ya, juga usul fikih juga. Jadi alhamdulillah beliau yang mengajarkan matan Abu Syuja dari awal sampai akhir. Nah, itu fikih dengan beliau. Kemudian Al-Fakir mengisi materi usul fikih. Kemudian materi faraid kita berikan khusus itu, ya. Teori-teori bagaimana membagi harta, ya, warisan, termasuk juga materi balaghah, ya, Al-Fakir yang mengajarkan. Kemudian materi dakwah, sirah, kemudian fikih siasah, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis, itu bagiannya Pak Yai. Nah, jadi dengan Pak Yai para santri akan belajar ulumul Quran, ulumul hadis, fikih siasah, termasuk sirah tadi, ya. Sirah, termasuk juga ada materi yang baru yang sekarang dipegang langsung Pak Yai tentang kharitat al-ulum asy'ariyah. Jadi peta belajar ilmu syariat itu dari mana ke mana. Level awal, menengah, atas, ya, itu kitab-kitabnya apa saja itu langsung Pak Yai yang yang memberikan materi. Nah, sementara Fadilatul Syekh Nasruddin Isham At-Tamadi beliau membina langsung untuk cara membaca Al-Quran, ya. Ada 3 kitab yang dikaji, Tuhfatul Atfal, kemudian Matan Jazari, dan kitab I'lamul Awam. Materi tajwid kita dibagi 2, ya, ada teorinya dan ada tasmi' qiraah. Ya, jadi masing-masing santri mendapatkan kesempatan untuk dibetulkan bacaan surat Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya, ya. Alhamdulillah sekarang dengan para santri di program di Rosa ini sudah masuk ke juz 25, ya. Jadi ini ada makroah Ma'had Ali, alhamdulillah, ya, dengan Syekh Nasruddin. Alhamdulillah. Ya, sahabat Masa TV, ini luar biasa ya materi yang disampaikan di Rosa ini, dan lulusannya juga sudah, mungkin Al-Fakir sendiri melihat ya saat ya di beberapa informasi bahwa ada lulusan Ma'had Ali yang memimpin majlis taklim gitu ya, kemudian mengelola pesantren, ya. Bukan ada yang mengajar di Ma'had Ali yang lain gitu ya. Jadi memang ini pertamanya ada Ma'had Syariful Haramain, kemudian muncul Ma'had Ali yang lain, itu para pengajarnya lulusan Ma'had Ali Syariful Haramain gitu. Jadi Masya Allah ini berkah ilmu, kemudian juga mereka merasa dibekali, dan kemarin di haflah itu kan semuanya hampir hadir, Ustaz. Mereka merasa bersyukur dengan adanya Ma'had Ali ini gitu. Baik, untuk Idat sendiri, Ustaz. Tadi Idat itu kan sudah kita bahas dengan lengkap gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya adalah sebenarnya kalau kita berbicara tentang Pak Kiai ini, ke Ustaz Zam ya, kita gantian Pak Kiai sendiri ya. Beliau ini kalau dilihat dari sanad keilmuannya tuh nyampe kemana aja itu, Ustaz Zamroni? Iya, baik, kayaknya ini kita perlu satu sesi khusus ya untuk mengungkap silsilah dan sanad keilmuan beliau. Kita wawancara beliau langsung secara khusus gitu ya. Nanti kita minta di MSA TV menyediakan satu sesi khusus untuk itu, biar kita lebih dalam, lebih jelas mata rantainya, dan sekaligus semakin yakin. Tapi secara umum yang bisa kita sampaikan di sini adalah bahwa beliau merupakan murid langsung dari Buya Ihya Ulumuddin yang merupakan pimpinan pesantren Nurul Haramain di Pujon, Malang, dan semua alumni dari Haramain, nah itu biasanya berada di bawah koordinasi beliau, ya, kira-kira seperti itu. Dan Buya Ihya Ulumuddin ini adalah murid langsung dari Buya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang merupakan salah satu zuriat yang paling masyhur di abad ini dari Rasulullah SAW, yang merupakan ahli hadis, dan karya-karyanya juga sangat luas, mendalam, luar biasa. Dan rata-rata kiai-kiai, ulama-ulama di Indonesia ya sangat menghormati dan cukup menjadikan Buya Sayyid Alwi Al-Maliki ini sebagai kiblat sakofah. Dan dari situlah Buya Ihya Ulumuddin ini belajar langsung di Mekah, di Rusaifah. Dari satu sisi seperti itu. Di sisi lain beliau juga merupakan alumni pesantren Langitan. Kita udah tidak ragukan lagi kalau sudah disebut pesantren Langitan sebagai salah satu pesantren yang disegani di Indonesia ini. Silsilah keilmuannya juga begitu kuat gitu ya. Di sisi lain beliau untuk sakofah
kaitannya dengan sakofah dakwah, kemudian juga yang berhubungan dengan masalah siasah tadi disinggung oleh Ustadz Ade, beliau memiliki silsilah yang kuat ya, berhubungan hingga ke Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang merupakan cucu kandung dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang merupakan salah satu ulama besar yang sangat disegani oleh ulama-ulama di Nusantara ini. Dan ketika kita tahu nama seperti Syekh Taqiyuddin, Syekh Yusuf An-Nabhani yang begitu erat ya keterkaitannya dengan Al-Azhar Asy-Syarif, di mana Al-Azhar Asy-Syarif adalah salah satu wadah keilmuan yang menjaga warisan keilmuan dari Rasulullah. Kita sudah tidak ragu lagi bagaimana kuatnya ketersambungan sanad keilmuan dari Pak Kiai kita hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya sering katakan bahwa dengan tanpa membusungkan dada ya, bahwa siapapun yang mengkaji atau belajar di Ma'had Syaraful Haramain ini sudah boleh merasa cukup qanaah ya dengan silsilah dan sanad keilmuan yang didapatkan melalui jalur Pak Kiai kita, sehingga apa yang kita pelajari semuanya bisa dipertanggungjawabkan, baik referensi, literatur, kesahihan hujjah, dan juga kekuatan visi dan misi pengembangan dakwah Islamnya. Alhamdulillah. Jadi sahabat MSATP di Ma'had Ali ini luar biasa ya, dari sisi materinya itu lengkap ya, semua bidang diajarkan di sini. Bahkan kita bantu siapkan dari sisi persiapan bahasa Arabnya dengan i'dad ya, dan juga takmili. Kemudian juga para pengajarnya insya Allah ini kredibel di bidangnya masing-masing gitu ya, jadi tidak sembarangan pengajar ya. Kemudian juga sanad keilmuannya juga terjamin gitu ya, jadi kita memiliki sanad yang jelas, tidak ada sanad yang tidak jelas gitu dari sisi jalur keilmuan Islam kita gitu. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin masih mengganjal ini terkait dengan lulusan. Ya, lulusan itu kan nanti dapat syahadah saja, ijazah dari i'dad dapat, dari takmili juga dapat, dari dirosah juga dapat. Nah, ini syahadah ini sebenarnya fungsinya sebagai apa gitu? Mungkin Ustaz Ade dulu Ustaz. Nah, berkaitan dengan ijazah syahadah itu memang erat kaitannya dengan sebenarnya tadi yang paling utama itu sanad keilmuan. Ya, sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Fadilatul Syekh Nasruddin Islam At-Tamadi, beliau sebenarnya menggabungkan dua jenis syahadah secara langsung ya. Jadi sanad keilmuan itu kita belajar kepada siapa ya. Itu paling tidak sudah nyambung begitulah ya. Ada nanti sanad keilmuan yang kaitannya dengan riwayah. Ya, kita mendapatkan kitab ini dari syekh kita dari siapa itu secara runut sebagaimana tradisi ilmu hadis. Nah, di dalam Ma'had ini kita coba gabungkan itu ya, untuk apakah syahadahnya itu mu'tamadah ataukah tidak begitu ya. Jadi nanti para santri itu nanti kita berikan mahasantri ya namanya. Mahasantri ya. Mahasantri itu kita berikan syahadah. Yang di situ langsung diberi stempel dua. Yang pertama adalah stempel Ma'had Syaraful Haramain. Yang kedua adalah stempel dari Muassasah Al-Alamiyah li Taisirul Ulum wa Nashriha. Ya, jadi ada dua stempel dan dua tanda tangan. Tanda tangan kiai dengan tadi sanad ilmu yang disampaikan oleh beliau, dan juga tanda tangan Fadilatul Syekh Nasruddin Islam At-Tamadi. Ya, beliau ini syekh di Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau ini adalah pimpinan ruwak di Al-Azhar, membawahi 11.000 mahasantri di Al-Azhar ya. Jadi sebenarnya dengan tradisi syahadah ijazah yang diberikan oleh para ulama, alhamdulillah Ma'had Syaraful Haramain sudah mendapatkan itu. Adapun yang kedua berkaitan dengan yang menggunakan riwayah. Nah, dulu para mahasantri ini suka bertanya, Ustadz, kalau sudah selesai program dirosah mau kemana? Ya, belum lulus sudah bertanya itu dulu gitu, karena mungkin alhamdulillah di Ma'had ini para santri yang istiqomah tadi menikmati sekali. Nikmat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mulai 2016 ya, 2018 kita 2018 kita meluluskan, kemudian 2019 ketemu dengan
para masyayikh di Al-Azhar. Nah, dari program inilah kemudian dari kerjasama Ma'had dengan Mu'assasah Al-Alami li Taysiril Ulum wa Nashrihah, kita membuat program talaki kutub turas. Dan di situ juga para lulusan itu bisa melanjutkan dari program karena program dirosah ini hanya baru kunci-kunci harus dilanjutkan kembali gitu. Maka dengan program talaki itu alhamdulillah dari sebagian program talaki itu kita mendapatkan sanad yang sifatnya riwayah dari para masyayikh, bukan hanya dari Fadilatul Syekh Nasruddin tapi dari para masyayikh yang lain. Mungkin sekarang sudah hampir kurang lebih 10 kitab kita sudah tuntaskan. Ini sebenarnya dari sisi syahadah ijazah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan ini dari sisi rosmiyah gitu kan. Syahadah rosmiyah ini lulusannya apa, gelarnya apa gitu ya. Gelarnya itu memang belum ke arah sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan selain syahadah-syahadah yang tadi sebenarnya jauh lebih penting. Yang pertama, dan juga nanti mungkin program ini bisa kita buat seperti Ma'had Ali ini seperti institut begitu ya. Itu terutama beliau ini yang bertanya adalah sebagai sebenarnya Rois Kisem Idaroh. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa cerita ini harapan kita ke depan ini seperti apa ini agar i'timadnya ini bukan hanya pada para masyayikh tetapi secara bila diperlukan secara rosmian indal hukumah fi hadzal balad begitu ya, di negeri ini bisa juga kita mungkin nanti urus begitu. Alhamdulillah untuk program SMP dengan beliau sebagai kepala sekolahnya kita sudah sudah resmi terdaftar. Program MA sedang dalam perjalanan. Setelah itu nanti kita pikirkan untuk program analinya gitu Ustaz. Mungkin Ustaz Ahmad punya langkah tersendiri nih sebagai Kisem Dirosah. Ini yang bertanya jadi ditanya. Iya. Ya ada memang yang banyak yang bertanya gitu saat ke admin ya, admin informasikan bahwa ini ijazahnya ini bisa dipakai buat lanjut kuliah enggak gitu ya. Mungkin kalau secara resmi belum ya. Belum. Tetapi kalau secara itu bisa menjadi tambahan informasi buat yang menerima menerima sebagai pendaftar di pesantren di kampus lain atau sebagai tambahan untuk melamar bekerja juga. Itu berbobot sekali itu sangat berbobot sekali itu. Nah, karena masa kuliah, masa belajar 3 tahun. Iya gitu. Nilai lengkap. Ya, ada yang memang menggunakan syahadah ini juga untuk daftar ke kampus lain ada saat ini itu diterima. Nah, alhamdulillah. Jadi sebagai rekomendasi. Rekomendasi dari Ma'had Ali ini untuk bisa lanjut di sekolah di mana di luar negeri ada yang menggunakan itu. Silakanlah dicoba kalau mau digunakan. Coba aja itu untuk masalah ijazahnya ya itu. Jadi insyaallah yang paling penting tadi ya dari sisi keilmuannya itu sudah tersampaikan gitu ya. Mungkin terakhir nih Ustaz, harapan bagi Ustadz Ade kemudian Ustadz Zam gitu ya terkait dengan perkembangan Ma'had Ali ini tuh bagaimana? Mungkin dari Ustadz Ade dulu lah, nanti langsung ke Ustadz Zam. Alhamdulillah sekarang Ma'had Wakaf Syaraful Haramain ini sudah menjadi keluarga besar. Kalau dulu kita ingin mengumpul dengan para santri, dengan para ustadz, keluarga besar memang belum terlalu besar. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah menjadi keluarga besar ya. Untuk program KAH santrinya sudah lebih dari 400, mungkin 450-an. Di belakang para santri ini ada para wali santri, abah dan abah dan umma. Pak Ye sering sampaikan bahwa untuk mendidik para putra-putri kita itu ada 3. Sekolahnya, santrinya, orang tuanya. Bagaimana para orang tua ini bisa mendampingi para santri, bisa mendoakan mereka, bisa juga membentuk atau dari sisi atmosfer keilmuannya di rumah gitu. Jadi yang semangat mengkaji bukan hanya para santri. Tentu kita mengharapkan secara khusus bagi para wali santri, abah ummah ini betul-betul menjadi bagian daripada keluarga besar Ma'had Syaraful Haramain di program Kuliatul A'immah wal Huffaz melalui berbagai taujih dari Pak Yai, dan juga bisa menggunakan sebenarnya kesempatan di program Ma'had Ali ini untuk bisa belajar ya. Jadi kalau putra-putrinya belajar di program Kuliatul A'immah wal Huffaz, abah ummahnya ini sudah banyak juga yang belajar alhamdulillah di program Ma'had Ali. Jadi berjalan bareng gitu. Kita pernah membuat satu tema berbagi kegiatan itu menapaki jalan
mulia. Oh, jalan mulia. Untuk membersamai para calon ulama. Wah, ini kalau tema ini kita angkat lagi, ini tepat sekali, pas sekali bagi para abah ummah. Bagaimana kita membersamai para calon ulama itu juga dengan belajar di menapaki jalan mulia ini secara bersama-sama dengan ananda. Jadi kalau ananda itu Umi, Abah, Uma berat belajar usul fikih. Enggak berat. Abi dan Umi juga belajar ini ada usul fikih, balaghah berat. Kami juga Abah Uma juga belajar balaghah. Jadi nanti ketika murojaah di rumah itu indah sekali begitu. Jadi suasana keilmuan itu enggak asing lagi. Betul. Ketika para santri berbicara balaghah, di Ma'had Ali ada materi balaghah, usul fikih ada usul fikih. Ketika para santri nanti sudah belajar ulumul Quran, ulumul hadis. Di Ma'had Ali belajar ulumul Quran, ulumul hadis langsung dari kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ulumul Quran, fi ulumul hadis, bukan hanya Pak Yai ini nyambung ya keilmuannya, kitabnya juga langsung menggunakan kitab-kitab yang ditulis ya oleh guru beliau ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya ini yang kita harapkan benar-benar di Ma'had Waqaf Syariful Haramain ini menjadi keluarga besar di dalam menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Wadah bukan hanya bagi para santri tapi juga wadah buat para wali santri secara khusus. Meskipun program ini tidak hanya dikhususkan untuk keluarga besar ya, ditunjukkan untuk seluruh kaum muslimin, masyarakat umum yang tadi ingin belajar Islam, yang sudah menyadari bahwa kita hidup di dunia ini mengemban amanah untuk Islam. Ya mari kita belajar bersama-sama di di Ma'had ini. Insyaallah para asatid di sini bisa menjadi menemani lah gitu ya di dalam program belajar dan menyambungkan dengan para masyayikh. Jadi kita yang ada di sini itu hanya menjadi wasilah aja, wasilah ketersembangan ilmu para sahabat MSA TV semua dengan para masyayikh. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ustaz Zam, harapannya apa kira-kira dengan sahabat MSA TV yang ada di yang sekarang mungkin sedang menyaksikan ya tayangan kita kali ini? Ya baik. Kalau saya mungkin mau berkaca dari pengalaman pribadi. Seingat saya, begitu juga teman-teman kami dulu sama-sama ketika sudah mulai muncul kesadaran berislam, sudah mulai muncul kesadaran untuk beragama, itu langsung spontan atau otomatis dibarengi dengan kesadaran untuk belajar. Sehingga kehausan atau rasa haus, dahaga untuk belajar itu begitu tinggi karena kami sadar bahwa sadar berislam itu, semangat beragama itu berarti perlu pengamalan, dan semangat beragama itu berarti perlu menyebarkan. Nah, apa yang kita amalkan, apa yang kita sebarkan, kita butuh bekal. Tapi melalui kajian-kajian yang relatif terbatas seminggu sekali misalkan, itu memang masih belum mencukupi. Bahkan saya dulu sempat itu meminta gimana kan halakoh kan dulu kan, bisa nggak halakoh tiap hari gitu. Waduh, nggak bisa, halakoh itu jatahnya seminggu sekali. Lalu di mana saya bisa mendapatkan siraman-siraman sakopah yang lainnya? Itu memang cukup lama belum ada jawaban. Akhirnya belajar otodidak, belajar mandiri, cari sana cari sini, sampai kemudian ketemu dengan sosok Kiai Haji Hafiz Abdur Rahman yang dari buku-bukunya terasa ada muatan-muatan sakofah yang begitu kuat dan tajam, yang inilah yang saya cari dan saya butuhkan untuk membantu menambah pembekalan untuk keperluan beramal dan juga berdakwah. Tapi beliau jauh. Di mana beliau? Waktu itu beliau posisi di Malaysia gitu ya. Tapi alhamdulillah atas proses yang tentu ini tidak lepas dari takdir Allah gitu ya. Akhirnya kami dipertemukan bisa bersama-sama. Nah, kemudian ketika sudah mulai mengerti bahasa Arab, rasanya muncul pikiran, saya ini bisa bahasa Arab buat apa ya? Ujungnya saya ini harus sampai ikut kajian dengan para masyayikh ini. Gitu. Buat apa belajar bahasa Arab kalau ujung-ujungnya bukan ingin mengkaji Islam secara lebih sempurna bersama para masyayikh, tapi gimana caranya ya? Bagaimana, kapan kesempatan itu datang ya? Nah, di Ma'had Syariful Haramain ini berkumpul semua. Berkumpul sosok seperti Kiai Haji Hafiz Abdur Rahman, kita bisa menggali ilmu langsung dari beliau. Kemudian kita bisa berguru dengan para masyayikh, mengkaji Islam melalui langsung dari syekh-syekh dari yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa. Maka ya tentu harapannya tidak lain dan tidak bukan bahwa semua kita pemirsa MSA TV sampaikan kepada semua kawan-kawan kita, siapapun kita, wabil khusus Abah dan Umah mungkin ya yang memiliki santri di Ma'had Syariful Haramain, ya marilah kita
manfaatkan betul Mahat Syariful Haramain ini sebagai wadah untuk menapaki atau melangkah ke jenjang berikutnya. Bukan sekedar kita sadar berislam, tapi sadar juga menambah sakofa, sadar juga belajar agama lebih luas dan lebih mendalam lagi. Nah, apalagi kita menerima siapa saja, jadi nggak ada batasan kan sebetulnya. Kita ini menerima siapa saja, pemula yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali juga bisa bergabung. Yang penting sudah punya dasar-dasar baca Quran gitu ya. Yang penting tahu huruf hijaiyah, tahu tanda baca, harokat A, I, U gitu ya. Kalau memang belum bisa sama sekali baca Quran ya mungkin perlu ikut kelas-kelas baca Quran dulu barangkali ya. Nah kalau misalkan ada kendala-kendala hal yang di luar teknis, misalkan biaya dan lain sebagainya, cobalah hubungi admin gimana solusinya gitu ya. Yang penting semua kita bisa ikut bergabung di sini dan semua kita bisa berkontribusi di Mahat ini. Begitu. Baik, Masya Allah, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah. Ini perbincangan hari ini syarat dengan ilmu, syarat juga dengan masa depan ya, gitu ya Ustaz ya, masa depan. Bagaimana sebenarnya masa depan umat Islam, masa depan kita, masa depan anak-anak kita gitu ya. Maka sangat disayangkan sekali jikalau kita memang tidak memanfaatkan momen ini ya. Dan kebetulan saat ini sedang membuka pendaftaran ya untuk Mahat Ali ini, baik program I'dad angkatan ke-17, kemudian program Dirosah Islamnya angkatan ke berapa Ustaz? 8. Angkatan ke-8 ya. Nah, silakan sahabat MSA TV bisa menghubungi admin untuk melakukan pendaftaran. Mumpung masih buka, ya insya Allah nanti kita bisa menjadi keluarga besar. Dan tentu juga untuk para alumni saat ini, banyak alumni kita ya, saat dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu sekitar 1000-an lebih alumni kita. 1000-an lebih ini ada yang memang melanjutkan ke sampai Dirosah, ada juga masih menunda dulu. Nah yang menunda-nunda ini bisa momen untuk mendaftar langsung ke Dirosah gitu ya, atau juga mengikuti program setelah Dirosah, itu program talaki ya. Program talaki yang kita adakan setiap hari Sabtu sore saja, hari Sabtu sore itu bisa kita daftarkan di program talaki insyaallah. Baik, cukup Ustaz, ada yang mau disampaikan terakhir silakan. Ya, satu kalimat saja. Sebenarnya dengan belajar ini membantu kita istiqomah tadi. Insya Allah dengan istiqomah ini Allah lah yang akan memberikan taufik. Tadi seperti perjalanan saya, kemudian Ustaz Zam, setelah ini kemana, setelah ini kemana, ikut aja alurnya. Ingin bertemu masyayikh dulu susah, sekarang ingin masyayikh sudah mudah ya. Bahkan kita dituntut tiap pekan bertemu dengan syekh, ngaji kitab dari syekh, nukil kitab itu betul-betul dari syekh yang keilmuannya jelas gitu ya. Nah, dengan istiqomah itulah Allah akan berikan kita kemudahan, Allah akan berikan kepada kita taufik. Jadi kuncinya memang tadi istiqomah. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Mahat ini membantu kita untuk bisa istiqomah, membantu kita dalam menjalani istiqomah tadi juga dengan penuh semangat ya, dengan ruh. Insya Allah dengan ilmu itu gak ada kata bosan gitu, terus gitu. Yang penting betul istiqomah ya. Insya Allah di Mahat ini ruh tadi tidak akan hilang. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Silahkan bagi sahabat yang ingin mungkin bertanya ya via chat komen, ya nanti soal akan dijawab oleh admin. Kemudian yang kedua untuk alumni I'dad ya yang kemarin baru lulus, kemudian alumni takmili bisa langsung mendaftarkan ke program selanjutnya ya, jangan berhenti di I'dad saja atau di takmili saja. Kita tuntaskan sampai ke program Dirosah insyaallah. Terutama juga untuk masyarakat umum, kaum muslimin dimanapun berada bisa mendaftarkan juga di program ini. Syaratnya tadi ya terkait dengan masalah syarat bisa membaca Al-Quran, selanjutnya justru belajar bahasa Arabnya dimulai dari dasar gitu ya, dari dasar. Kemudian masalah biaya sudah nanti tercantum di situ oleh admin. Kalau ada kendala tinggal dibicarakan. Insya Allah kita akan permudah untuk bisa bersama-sama bergabung di keluarga besar Mahat Wakaf Syariful Haramain. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz Ade Sudiana dan juga Ustaz Zawadi Ahmad atas kesempatan pada kali ini. Kita jumpa lagi di kajian atau di program lain dari MSA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.